siluman buaya. Jadi gini Mas, pelapor kita ini yakin kalau suaminya ini siluman buaya. Siluman buaya Ya, maksudnya? karena dia pernah lihat suaminya berubah jadi buaya gitu. Ah, lu bohong lo. Ya ampun Mas, itu kata di cerita sendiri. Coba gue penasaran. Gue pernah dengar mitos sih, tapi gue pikir itu mitos kali. Mendengar kata siluman buaya, percaya atau tidak percaya, ini antara mitos atau fakta. Nih, ada gini. Misteri Kali Cimanuk, legenda Jaka Bajul, siluman buaya yang menikah dengan gadis desa Jatiwasawit Indramayu. Adalah sosok legenda yang berasal dari bangsa siluman yang menghuni aliran sungai Cimanuk. Ini legenda doang kali. Ya gue nggak tahu jelas sih. Tapi kalau gue lihat di Google nih siluman buaya ini banyak emang ada ininya, ada banyak artikelnya. Biasanya buaya putih gitu ya. Biasanya buaya putih. Nah ini nih, kebanyakan emang siluman buaya putih nih. Tuh. Banyak orang yang mengaku, percaya nggak percaya. tapi banyak orang yang mengaku pernah ngelihat sosok siluman buaya putih yang udah memakan banyak korban. Jadi siluman buaya tuh benar-benar ada gitu maksudnya. Nggak tahu juga sih, gue sih nggak yakin Hah? Mas. Kenapa? Ganteng. Ini kan rumah pelapor kita Mas. Rumahnya gede loh tapi. Sesampainya di rumah pelapor, kita melihat ada seorang ibu-ibu sedang beribut dengan seorang wanita. Permisi. Ibu maafin aku. Ibu. Ibu terima aku. Iya, oke maaf. Ibu ini siapa, Bu? Ibu ini siapa? Saya ini mertuanya dia, tapi saya nggak. Ini Caca kan? Caca bangun. Untuk apa kamu jadi pelapor? Hah? Ini anak saya dipelek sama dia. Saya punya menantu kesayangan saya sekali, Mbak. Oh, ini menantu Ibu kan? Ini menantu yang nggak saya sukain. Selamanya saya nggak suka sama dia. Iya Mas, tapi Mas, dia nggak pernah terima saya Mas. Saya menantu saya kalau dipisahkan sama dia. Oke. Jadi pelapor. Oh, maaf. Ibu terima. Saya nggak terima. Anak saya tuh dipelek jangan-jangan sama dia. Dia ini cuma mementingkan duit dari anak saya. Pokoknya ya, tinggalkan suami kamu, tinggalkan rumah saya ini. Saya nggak sudi punya menantu seperti kamu. Kelihatan sekali kalau ibu mertuanya ini tidak suka dengan si Caca. Mertua kamu? Iya Mbak. Kamu? Maksudnya apa sih kamu disebut pelakor gitu emang? Kamu ngerebut. Enggak. Jadi suami kamu pernah nikah sama orang lain? Iya Mas. Terus saya tuh sekarang istri saya Mas Julio Mas. Tapi ibu mertua saya nggak pernah mau nerima saya Mas. Oke. Tapi sorry. Kita nggak ngerti ya permasalahannya, baru tahu nih sekarang. Tapi maaf nih yang kita dengar kamu ngadu ke tim kita. Kata kamu curiga kalau suami kamu siluman buaya. Itu maksudnya gimana ya? Jadi gini Mbak, Mas. Saya tuh dapat SMS teror yang bilang kalau suami saya tuh siluman buaya Mas. Jadi saya cuma pengen tahu ternyata suami saya tuh beneran siluman buaya atau enggak gitu loh Mas. Jadi SMS teror itu bilang katanya saya tuh bisa mati jadi tumbal dia Mas, dan saya takut banget Mas. Jadi kamu harus ninggalin suami kamu. Iya Mas, tapi saya nggak bisa Mas. Kamu percaya apa nggak saya tanya? Awalnya saya nggak percaya Mas, tapi saya tiba-tiba ngeliat beneran buaya Mas di dapur. Kamu lihat ada buaya di dalam dapur? Iya, Mas. Terus abis itu ada buaya, terus buayanya kemanain? Saya minta tolong keluar dan pas saya balik lagi udah nggak ada Mas. Saya panik banget. Hilang buayanya. Hilang. Mungkin ada yang nggak suka sama pernikahan kamu kali, bisa aja itu cuman dikerjain sama mertua kamu atau Iya mungkin gimana? buayanya ditaruh di sini, tapi buayanya ada bener buayanya. Ada Mas. Bukan halusinasi. Nggak beneran buaya Mas. Nah terus Mas, tiba-tiba ibu mertua saya tuh nuduh kalau saya ngomong kalau misalkan anaknya itu siluman buaya Mas. Padahal saya belum ngomong apa-apa, saya nggak tahu Mas. Oh ibu Tiba-tiba mertua kamu ngomong kayak gitu. Iya nuduh Mbak. kamu yang fitnah dia, suami kamu siluman buaya. Padahal kamu Iya. belum mau cerita apa-apa. Iya Mas. Iya. Ini ada apa di rumah saya rame-rame kayak gitu? Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang. Kita kaget, terus siapa tuh? Ada apa rame-rame di rumah saya, Mas? Ini siapa, Cak? Ini suami saya Mbak. Ada apa, Mbak? di rumah saya rame-rame Kayak saya kayak pernah lihat kamu nih ya. Ternyata itu suaminya. Nah loh, kalau dari perawakannya sih nggak kelihatan kalau dia siluman buaya atau melakukan pesugihan. Bahkan seingat saya pernah ketemu orang ini di mana ya? Ini artis atau atlet atau apa sih? Pernah inget-inget lupa gitu. Enggak, mereka cuma nama. gitu? Kamu kenapa nangis? Enggak, ih. Mas, kenapa Mas ini? Iya. Tadi kita lagi menginvestigasi siapa ibu Muna ibu.
Ibu Teni. Ibu Teni ya? Ibu Teni. Iya, kalau bisa mau nanya orang, jangan di rumah saya rame-rame. Oh nggak, tadi kebetulan dia lagi di depan sih tadi. Lagi. Saya nggak enak sama tetangga, Mas. Oh iya. Kayak gitu. Jadi tadi rumah Ibu Teni di mana sih? Sebelah sana mas. Pokoknya mas lurus nanti perempatan belok kanan. Oh di sana Pak ya? Emang kita ada tetangga rumah namanya Ibu Teni? Kemarin. Oh, iya. Oke, makasih Mas. Ya udah saya masuk ya sama Iya, sama. iya. Ya mas. Ya. Bentar. Enggak, Mas, buarnya apa deh? Boleh? Udah. Ya sayang kita masuk aja. Rumah saya kayak gini. Iya, udah. Iya Mas Uya pergi kok ya. Ibu Teni siapa? Ada tetangga seberang kamu aja lagi di rumah. Dia takut banget. Ya, tapi tadi kita kasih kode telepon. Lu Ibu Teni lo jemput-jemput. Nama yang umum kayak Ibu Bambang, Ibu yang setiap daerah masih ada Ibu Teni. Gak tahu mas, asal nyebut aja. Ya habis gua panik, terus gimana dong? Ya udah saya kita inilah, kita tunggu aja kabar dari dia deh. Tapi dia belum telepon juga mas. Belum telepon. Tapi kayak ada yang keluar. Suaminya keluar. Suaminya udah keluar. Suaminya keluar. Lu ikutin. Oke, gua mau ikutin dia. Udah naik motor. Oke. Ayo saya tunggu di masuk. Nah, sekarang cepet. Gue disuruh Mas Uya buat nyintai Julio. Jadi kan gimana dia nggak telepon kita nih? Kok tadi kan Caca sempet ngasih kode kan? Tadi saya telepon, tapi kok dia nggak keluar? Apa? Hah? Teriak dalam rumah. Ayo. Apa nis? Hah? Mas, tolong! Astagfirullahaladzim. Ini gimana ceritanya sih? Gak tahu, tiba-tiba ada di sini mas. Saya habis ganti baju, tau ada buaya mas. Ini nyata fakta. Cuman saya nggak tahu nih buaya jadi-jadian apa buaya beneran. Kok bisa nongol di rumah? Mas, usirin lah mas. Jangan di Instastoryin doang. Aduh, mas, tolongin. Gue buaya gerak goblok. Ini kok mas Uyanya malah ngumpet. Maju lah. Gue juga takut. Mas kan cowok. Buaya mangap. Ya tutupin, ya masa saya yang tutupin? Yang lu lah. Ya mas, enggak lah. Aduh. Nurdin. Nurdin. Lo kan buaya dulu waktu zaman di kampung lo. Cepet. Ngapain, Bos? Angkat berani nggak lo? Nggak berani, Bos. Hah? Lo masih mau kerja sama gue nggak? Ya, mau, Bos. Ya udah angkat. Gimana caranya, Bos? Ya lo angkat lah. Lo kan di kampung, lo pernah lihat daerah, lo pernah lihat buaya di kali. Iya, ngeliat doang, Bos. Nggak pernah megang. Ya udah, gimana kek ngangkat kek? Angkatnya jangan disakitin, Nurdin. Nah iya, itu dulu lo. Bener tuh gitu, lo pegang dulu biar nggak mangap. Berani, Bos. Hah? Berani. Enggak. Udah. Lo angkat. Ih. Mas, kenapa ditutup? Gimana sih mas, bukan ngusirin? Udah kita gini aja deh. Kita keluar deh, yuk. Tapi pas kita ke depan, ya, si Nurdin, kru kita, dia lagi nyari sesuatu. Saya nanya, nyari apa? Dia bilang nyari buayanya lo. Tadi ditaruh di mana? Dia bilang ditaruh di sini. Buayanya mana? Ini lagi dicari, Bos. Hah? Lalu taruh di mana? Tadi. Hah? Gue lagi mau ngambil tali. Hah? Tadi di sini. Gimana sih mas? Nggak lucu nih mas, kayak gini-gini. Tadi ada di sini. Wah, ini gue jadi serem nih. Tunggu dulu, yang waktu lo cerita katanya lo pernah lihat buaya juga hilang di dapur. Iya mas, hilang juga tiba-tiba hilang Ini bukan yang neror kan? Tapi lo keluar kemana tadi? Lo pas itu nggak ada orang di sini, nggak ada orang? Nggak ada. Tadi buaya aja susah jalan, itu kok bisa hilang? Yaudah di mobil, lo cari lagi. Din. Pas kita masuk mobil, astagfirullahaladzim, saya kaget. Astagfirullahaladzim. Lo dari tadi di sini nggak lihat ada buaya masuk? Lo dari dia mau naik sini. Dia naik. Loh, ini orang, ini bukan buaya, ini orang. Kalau buaya nggak mungkin dia bisa naik dari bawah ke kursi lo. Nurdin. Ini sengaja ngerjain apa-apa? Lo jujur sama gue lo. Lo buaya lo taruh di sini apa di sana tadi? Gue lagi nyari, Bos, di sana. Itu lihat. Lo nggak taruh di sini kan? Masa? Itu lihat. Ambil buayanya.
ngumpet. Mas, saya aja takut. Aduh. Nanti lari. Mas. Aduh. Sampai tali lu pegangin, masuk lu masuk. Ya nggak mau, takut. Ih. Ya mas, saya nggak bisa masuk dong. Ini sih udah masuk perumahan banget ya. Dia berhenti di kanan. Dia berhenti di kanan. Ternyata Julio berhenti di sebuah rumah besar. Bisa video call, bisa video call. Mana mas? Iya. Rumah cewek. Rumah cewek. Cewek siapa? Tuh, sampai tuh. Mas, itu si Indah mas. Indah. Indah tuh anaknya manajernya suami saya. Anaknya dari Manajer suami saya di kantor. anaknya dari manajer sampai Iya, kantor. anak bos lah gampangnya gitu. Pantesan dari tadi gue dengar Julio mau dinaikin jabatan sama gajinya. Tuh mas, masa manajer sama anak buah deketnya sampai kayak susunya aja kayak ada hubungan spesial gitu mas. Tuh. Jangan-jangan di sini Julio sama anak bosnya ada main. Aduh. Ini, gue ikut share live location lu, Risa. Iya. Gak lama Mas Uya datang dan gue langsung gabung, langsung ngelabrak di situ. Ayo Mas, cepetan. Kamu. Dasar pelakor. Apa-apaan ini? Kok ada kamera lagi di rumah? Kamu sih, kamu. Diam. Aku bisa Lu diam dulu. Diam, gue mau ngomong sama dia, lu diam dulu. Diam. Lu siapa? Aku di sini manajer dia. Aku cuman ngomongin masalah perkantoran doang, kantor. Muka lu tuh muka pelakor. Jijik gue liat muka lu. Nah, Aku bisa jelasin. maksudnya ada apa ya kamera kayak Bisa gini ya? Tapi gue gak berarti sama lu. Di sini aku cuma nengokin aja. Enggak. Dia lagi sakit. Dia manajer aku. Terus apa maksudnya bilang dia manajer yang baik? Gue udah denger ya dari video call bayang ini. Terus mau bawa kamera kayak ini untuk apa? Karena Kamu apa? bohongin aku di rumah? Hah? Emang gue bohongin. Kenapa? Karena aku gak percaya sama kamu. Mama kamu nuduh aku tuh pelakor, tau gak? Tapi ternyata kamu yang selingkuh. Jijik gue liat Aku lu. nggak selingkuh. Aku datang ke sini jenguk dia sakit. Terus itu stocking sama celana sama sepatu tuh punya siapa? Nah, stalking apa ya maksudnya? Diam dulu, Itu diam nggak- dulu. Ikut campur sih. Itu nggak ada di mobil. Kamu bisa lihat nggak ada yang kamu bilang stalking atau heels atau apa. Aku temuin itu sendiri. Nggak ada di mobil. Kamu bisa cek. Nggak ada di mobil. Ya kok ini istri kamu jadi sukses gini ya? Diam dulu ya, tolong ya. Di sini saya bos ya. Kok jadi ada yang jadi anak saya? Yang bos tuh bapak lu, bukan lu. Udah kita pergi aja mendingan. Ngapain gue orang aja Jauh sama kamu deh. Aku tadinya mau naikin gaji kamu ya, tapi karena kamu kayak gitu, kayaknya aku nggak mau deh. Udah aku minta maaf lagi. Udah, ngapain sih? Pergi. Udah aku minta maaf lagi Indah. Ya, dibilang sih gak ada hubungan apa-apa, tapi sedikit terlintas kelihatan kalau si cewek ini suka sama Julio. Ini gara-gara kamu datang ke sini ya. Kalau misalnya aku dipecat gimana? Kamu mau tanggung jawab? Ya ini kan rumah dia, bukan rumah bapaknya. Udahlah, kamu gak usah ikut-ikutin aku lagi ya. Kamu mau kemana, Mas? Aku mau meeting sama klien. Jangan main usah. Aku mau meeting sama klien. Mas, dengerin dulu. Ih, Kita ikutin. Kita lihat bener gak dia? Mas apaan sih? Kenapa malah? Kita pengen Iya, lihat dia. kita ikutin. Ayo. Aduh. Bilangnya mau ke kantor, tapi mobilnya malah berhenti di sebuah restoran. Gini, kita nggak tahu dia mau ngapain di sini. Jelas-jelas tadi bilangnya kan mau ke kantor kan? Iya, Mas. Lo turun, Riz. Lo pakai jaket, pakai masker, ambil kamera, video call sama gue di dalam. Ya. Di situ gue disuruh Mas Uya untuk ngintai Julio. Dan di dalam Julio ketemuan sama cewek yang gak gue kenal itu siapa. Gue video call lah ke Mas Uya. Video call, video call. Mana Mas? Iya, Risa, gimana Riz? Risa. Iya. Coba lihat. Mas itu kan mantan istrinya. Mantan istrinya. Ya mungkin mereka mau ngomongin anak kali. Mereka gak punya, Mas. Nggak punya anak. Tapi Mas, aku masih belum bisa move on dari kamu. Aku benar-benar nggak bisa ngelupain kamu. Apa mereka mau balik lagi, Mas? Iya, nggak tahu. Iya. Kalau dia belum bisa move on dari cowoknya. Mas, Iya. Itu mantan istrinya, Riz. Itu mantan istrinya ternyata, Riz. Kita turun aja yuk. Mantan istrinya, iya. ternyata cewek itu adalah mantan istrinya Julio. Oh iya, by the way, sekarang tuh reptil yang di rumah kamu tuh ada apa aja sih?
Lumayan banyak sih. Sekarang tuh aku ada iguana, ada biawak, ada aligator, ada buaya juga. Ini hobi miara reptil. Apa jangan-jangan buaya tadi? Loh, artinya bukan suami lu bukan siluman buaya ini. Bisa jadi ini mantan istrinya yang neror lu dengan buaya karena dia suka binatang, iya kan? Gede-gede dong buayanya atau buayanya kecil? Ya mereka masih tahap remaja sih buaya-buayanya. Jadi masih lagi lucu-lucunya gitu. Buaya masih tahap remaja. Aku pikir kayak buaya yang gede-gede gitu. Enggak dong, masa yang kayak gitu. Mertuanya datang Mas ya? Iya, Apa sayang? Ini apa apaan sih Mas? Mas, gimana dong Mas? Aku kan masih istri sahnya Mas. Aku gak bisa Mas, kita harus turun Mas. Masa mereka kayak gini sih Mas di belakang aku? Ibu kangen sekali kebersamaan kalian. Tapi kan kita udah cerai, Bu. Iya. Bukan Mas, kita turun sekarang. Ayo. Risa, gue turun. Riz, gue turun ya, Riz. Ayo Gue cepetan Mas. turun. Kamu ngapain di sini? Ayo kita balik. Aku diundang sama Iya, ibu. ada kamera kayak gini. Bu, tapi aku kan masih mantu dari ibu, ya nggak bisa kayak gini. Kamu dengerin. Saya nggak akan suka sama kamu selamanya. Ibu lu pilih manusia kayak gini. Udahlah, Dia nggak tuh usah mantu lu dari ibu, pakai Ibu. aja. Lu nggak usah kayak gitu. Lu diam. Udah, Cak. Itu istri saya, lu tuh mantan istrinya. Tapi dia itu pelakor, dia ngancurin. Gue istri sahnya dia ya. Ibu dengerin, ini istri aku, Bu. Ibu harus terima. Iya, saya tahu. Iya, ini mantan aku, Bu. Iya, tapi ibu minta kamu itu balik lagi sama Nina. Aku Dia mau- itu baik aku mau sekali. terima Ibu Caca, sayang Bu. sekali sama dia, nak. Ibu nggak suka sama dia. Apa? Menantu miskin seperti ini udah jelas miskin lagi. Kenapa kamu menantang? Tapi kan aku kan sekarang udah istri sahnya dia, gue nggak bisa Lu kayak gini. punya otak nggak bawa kamera kayak gini? Lu punya otak tadi. Lu sendiri lu punya otak gak? Lu masih deketin laki gue tau gak? Masa pulang enak ya? Ibu nggak sudi ngeliat anak itu. Ya, ibu Terus kamu diem aja. jelek. Aku bisa berbuat apa itu, Ibu? Lu ikutin Risa. Iya, oke, oke. Risa. Dari situ mertuanya Caca dan mantan istrinya Julio pergi. Akhirnya gue disuruh Mas Uya untuk ngikutin. Kok gitu sih? Aku ditelepon sama ibu, Cak. Sayang, dengerin. Ibu telepon aku suruh ketemuan di kafe. Ya aku nggak tahu kok tiba-tiba ada si Ina. Tapi aku tadi lihat kamu tuh gak deket sama dia tau gak sih? Aku nggak mau, dia yang masih ngarep sama aku. Dia nggak bisa move on sama aku. Tapi kamu juga ngeladenin. Yaudah, sekarang aku mau ke kantor. Kamu nggak usah ganggu aku lagi Kamu lah. pasti ketemu orang kayak tadi kan? Kamu pasti ketemu cewek lain lagi kan? Please, tolong, Cak. Tadi kamu juga bilang kamu Dengerin aku sebagai suami kamu. Aku mau ke kantor sekarang. Nggak usah kamu ikutin aku lagi lah. Tadi kamu bilang mau ke kantor, kamu sendiri. Aku mau ke kantor sekarang. Woi! Kakak! Masa benar sih? Ya udah ikutin aja, dia kan mau ke kantor. Tadi dia bilang mau ke kantor, dia nggak ke kantor. Udah ikutin gua aja. Ayo. Ternyata dia berhenti di sebuah rumah. Dia ngeluarin apa tuh? Hah? Dia ngeluarin uang. Dia ngasih uang ke ibu. Ke mantan ibu mertuanya. Wah, ini kayaknya ada yang nggak beres nih, ada persekongkolan tuh di antara dia. Dia ngeluarin apa tuh? Hah? Dia ngeluarin uang.
Dia ngasih uang ke ibu, ke mantan ibu mertuanya. Wah ini kayaknya ada yang nggak beres nih, ada persengkokolan tuh di antara dia. Tiba-tiba mantan istrinya Julio ngeluarin uang dan ngasih uangnya ke mertuanya Caca. Ini ada apa ya? Ayo dia pergi lagi, ayo. Kita ikutin mobil Julio sampai kita lihat mobilnya berhenti di pinggir jalan. Dia menemui seseorang yang kita nggak tahu siapa. Tim pengintai dong, turun dong. Tim pengintai, Nisan. Pakai pasmina biar nggak kelihatan muka lo. Kita kirim tim pengintai untuk turun, dia ngasih duit sambil dia ngomong. Gue minta tolong banget sama lo. Tolong jagain gue dari apa-apa. Gue takut terjadi apa-apa sama gue. Apalagi sama keluarga gue. Jadi gue minta tolong bantuan banget sama lo. Tenang, gue beres sama gue. Oh, Mas, itu suamiku minta perlindungan apa ya? Kan yang diteror aku. Berarti apa suami kamu diteror juga? Apa gimana sih? Dia minta perlindungan dari siapa? Itu suami kamu cabut. Yuk. Ayo. Kemana lo? Kemana lo? Apa lagi sih? Aku bilang gak usah ikutin aku lagi. Kamu tadi apa maksudnya minta perlindungan? Ya. Di rumah kamu pasti main gelap kan? Kamu pasti main ilmu kan? Kamu tahu nggak di rumah tuh sampai ada buaya, tahu nggak? Siluman buaya kamu. Maksud kamu apa kamu nuduh aku ya siluman buaya? Buktinya tadi kamu ketemu orang nggak jelas. Aku ini suami kamu. Jujur Mas, kamu tuh main ilmu kan? Kamu pesugihan kan? Kamu siluman buaya, tahu nggak? Lu bener lu siluman buaya? Udah ada mas, saya cuma... Dan sekarang oke lo tau gak kalau emang bukan lo siluman buaya, bukan lo perwujudan buayanya, lo tau gak kalau istri lo suka diteror ada buaya muncul di dalam rumah? Buaya apa sih sebenarnya? Caca mulai cerita tentang teror buaya yang ada di rumahnya. Di rumah kita tuh suka ada buaya dan tiba-tiba ngilang, tahu nggak? Terus maksud kamu apa? Ya mungkin kamu yang lakuin pesugihan kan bisa sama orang nggak jelas itu. Kamu nuduh suami kamu siluman buaya. Masalahnya dia yang SMS aku dan yang neror aku dan dia tuh bilang aku harus pisah sama kamu kalau nggak aku bisa mati. Ya itu kamu halu kali. Mana ada buaya di rumah kita? Tanya Mas Uya. Iya. Mas Uya kan pinter, lulusan UI. Masih percaya sama siluman buaya sama gitu-gituan. Terus kamu tadi tuh apa sama orang nggak jelas itu? Itu bawaan aku di Kamu minta kantor. perlindungan apa tadi? Enggak, itu bawaan di kantor mas. Buat ngejaga saya di kantor aja. Kamu berpendidikan tapi kamu ketemu orang-orang kayak gitu. Ayo pulang. Kamu tuh norak tau nggak? Nggak, Mas, pulang. tolongin Mas. Ini istri saya mas. Saya mau selesaiin di rumah. Suaminya nggak tahu, pura-pura nggak tahu apa emang dia nggak tahu nih? Mas, Ya sekarang gimana kamu? ntar saya kabarin lagi deh Mas. Ya udah, tapi lo nggak apa-apa. Tapi kayak suaminya tadi menurut lo, dia emang nggak tahu apa pura-pura nggak tahu ya? Kayak deh, gini aja deh, kita harus jebak dia deh kayaknya deh ya. Kirimin penggoda deh, besok kita jebak, malam ini udah mulai goda. Ya, kalau bisa besok mereka ketemuan deh. Yuk. Hari berikutnya saya nanya sama Ocha bagaimana perkembangan dari penggodaan dia terhadap Julio. Ocha cerita kalau hari ini dia diajak janjian ketemu dengan Julio. Gimana, dia udah telepon-teleponan sama kamu? Udah telepon-teleponan, jadi udah dari kemarin sore tuh aku hubungan sama dia. Terus lu ngajak ketemu atau dia? Akunya sih yang ngajak, jadi awalnya dia memang gak ngerespon. Tapi setelah aku kasih Foto seksi, foto seksi, ya ngerespon. dia langsung ngerespon. Ajak ketemuan malam ini. Ajak. Yuk, kita kasih tahu istrinya yuk. Assalamualaikum, Isi. Gini. Oke, ini penggoda kita udah telepon-teleponan sama suami kamu. Dia ngajakin ketemuan. Nggak, kita akan ngetes suami kamu ini kayak apa orangnya. Dan maksudnya yang lebih kita pengen tahu tuh bener nggak dia siluman buaya atau mungkin hubungannya teror buaya ini sama suami kamu ada apa enggak. Nah sekarang gini, lu telepon nih, janji nggak ketemuan, bisa nggak ketemuan di rumah kamu aja? Kan rumah Mas dari daerah Cipete kan? Aku kebetulan lagi deket sini nih, bilang ya. Nah kita tanya nih, kita pancing, suaminya dia mau nggak ketemu sama penggoda di rumahnya? Halo Mas, Iya Ocha, kenapa? kamu di mana sekarang? Aku lagi mau jalan pulang sih. Rumah kamu di Cipete kan? Rumah aku di Cipete. Aku lagi deket sini. Aku lagi di deket-deket sini nih. Gimana kalau kita ketemuan aja di rumah kamu? Oh, maaf, rumah aku tuh lagi direnovasi. Biar kita lebih romantis, duduk di kafe aja. Di rumah kamu aja deh.
Kan enak, jadi kayak lebih private gitu kita nanti. Lebih enak di kafe itu lebih romantis tau. Ya udah kalau gitu Nanti ya. aku kabarin kamu lagi deh ya. Oke ya, bye. Telepon suami kamu, bilang kamu, orang tua kamu rumahnya di mana? Di Bandung, Mas. Di Bandung. Bilang kamu mau ke Rumah orang tua kamu mau ke Bandung. Bandung 2 hari. Halo Mas, aku mau ke Bandung nih sama papa mama. Boleh nggak? Iya. Nggak apa-apa kalau sekarang kamu mau pergi ya udah nggak apa-apa sama keluarga ini. Oh gitu ya. Oh ya udah deh Mas, aku pergi dulu ya. Nanti besok pulangnya. Kamu berangkat ke Bandung jam berapa? Sekitar jam 6-an lah kayaknya. Kita jam 6-an. Iya. Oh ya udah deh kalau kayak gitu. Ya udah aku langsung berangkat ya Mas. Ya jadi ya. Ya. Tapi setelah saya suruh Caca untuk menelpon Julio, suaminya, dia bilang bahwa hari ini atau malam ini dia mau pergi ke Bandung ke rumah orang tuanya. Setelah itu Julio nelpon balik ke Ocha, penggoda kita. Dia bilang, Mastiin kamu ntar jadi mau ke rumah. Bisa. Emang bisa? Bisa sih. Rumahmu. Lah, katanya rumah kamu tadi lagi direnovasi. Enggak, aku bercanda aja ke kamu. Ayo udah kalau gitu aku sekarang di dekat Cipete sih, mau ketemu sekarang. Jangan sekarang jam 7-an aja kamu ke rumah. Aku juga masih kenal aja. Kenapa kalau sekarang? Ya sekarang jam 7-an aja ya, please. Soalnya ini aku udah di deket banget nih sama daerah rumah kamu di Cipete. Ya soalnya aku masih kena macet. Ya udah kamu maunya jam berapa? Jam 7-an aja, kita ketemu. Ya udah, oke. Share lokasi ya. Ya nanti aku share lokasi. Oke, ditunggu. Bye. Dadah. tadi dia bilang nggak bisa. Sekarang bisa setelah tahu istrinya mau pergi dan nggak ada di rumah. Oke, ini sesuatu yang bagus. Kita langsung suruh tim kamera untuk langsung ngeset. Cak, kalau ruangan yang suami kamu nggak pernah masuk mana? Gudang Mas di sebelah sana. Gudang sebelah sini. Gudang sebelah sini. Oke, satu nanti di dalam gudang sini. Oke, satu nanti mungkin di situ di balik lemari itu boleh bisa ya? Boleh. Iya, di situ ya. Oke, ya. Oke, satu di sini ya. Kita buru-buru keluar agar nanti pas Julio masuk, kita udah nggak ada di situ. Oke, ini suaminya datang, suami kamu datang. Oke. Suami kamu datang. Pegel badan parah nih. Aneh si Ocha kok datang ya? Ocha, lu mulai langsung datang ke rumahnya, Gi. Yuk langsung ketok yuk, langsung ketok. Permisi. Ya, siapa? Permisi. Ayo, silakan masuk. Ocha. Langsung digandeng loh. Apa kita turun aja sekarang? Mas? Jangan, tunggu dulu. Tapi kan udah jelas diganding-ganding gitu, Mas. Makanya kita lihat dulu nih dia bakal seganding yang kita kira atau enggak. Ocha, lu pura-pura ngomong soal investasi aja dulu. Soal bisnis penangkaran buaya. Kita pengen tahu nih, reaksi dia dengar kata buaya apa nih? Tadi tuh aku sebenarnya tuh mau nawarin kamu bisnis kayak penangkaran buaya gitu. Seriusan buaya? Jangan, please. Aku takut banget sama buaya. Aku takut sama buaya. Nggak tahu, aku tuh kayak punya fobia gitu sama hewan buaya gitu loh. Tapi suami lu ketakutan lo dengan buaya. Ini pura-pura dia doang kali, Mas. Oke, Jangan buaya deh, mending iguana aja. Nggak, soalnya kan iguana kan lebih kecil, imut-imut gitu. Kayak kamu. ibu kayak kamu. Tapi suami kamu nggak mungkin siluman buaya, orang dia sama buaya takut. Itu mah bisa-bisaan dia doang, Mas. Enggak lah, saya tetap percaya kalau dia tuh siluman buaya. Tapi dia kayak kaget gitu ya denger buaya ya? Bisanya dia pura-pura kaget. Terus kamu kesini tadi naik apa? Tadi ada bawa kendaraan. Oh, kamu mau kendaraan. Aku pikir tadi kamu naik taksi. Enggak. Oh, kamu mau Tapi tadi agak bingung juga sih muter-muter juga cari. Tapi nggak apa-apa kok. Kan udah ketemu. Tadi kamu bilang kamu muter-muternya di jalan kan? Kalau aku sih ya, muter-muternya di hati kamu sih. Dia dari mikirinnya kamu terus. Kamu bisa. Soalnya tadi pas kamu baru datang aja, aku lihat cewek beneran apa bukan? Sampai aku cubit diri aku sendiri aja. Aku boleh cubit gitu gak sih? Beneran cewek apa bukan? Iya
takutnya bukan Apa sih? bukan manusia. Aku manusia tahu. Apa sih kamu? Saya kamu cantik banget. Iya apaan sih Mas Juliet senjol banget lo sakunya gak pernah digituin. Lo bener gak pernah digituin? Tapi lo pernah diginiin kan sama suami lo? Apaan sih Mbak? Iya dicubit-cubit gitu sama suami lo. Sayang, kamu tahu gak sih? Apa sih kamu kok maksudnya- manggil aku Enggak, sayang? aku keceplosan, tapi itu dari hati aku. Apaan sih kamu? Oh ya, aku mau nanya sesuatu deh. Awal tahun itu bulan apa sih? Awal tahun bulan Januari lah. Habis Januari? Februari. Habis Februari? Maret. Salah. Habis Terus Februari. apa? Habis Februari itu hari apa bulannya pernikahan kita. Ini bisa gitu kamu. Bohong banget. Enggak. Itu hari pernikahan kita. Bukan. Oh iya, kamu tuh tahu gak sih? Kita tuh sebenarnya jodoh dari awal. Sebenarnya dari kita ketemu tadi sih kita udah jodoh. Mungkin nggak tahu dari lahir kita jodoh. Kok bisa? Iya, soalnya nama aku aja Julio. Kenapa dengan nama Julio? Julio itu ada singkatannya. Apa coba? J itu jujur, Hmm? O itu untuk, L itu langsung, I itu impikan, O itu oca. Jadi kalau misalnya aku panjangin, jadi jujur untuk langsung impikan oca ke pelaminan. Oh, sih. Serius. Dasar, kamu bisanya gombal terus. Aku nggak gombal, itu udah dari mungkin kita udah ditakdirin bersama kan. Jodohku maunya ku dirimu. Ih, kamu tuh dari tadi usaha mulu sih. Iyalah aku usahakan biar dapetin hati kamu, gimana sih? Kamu kan mepet-mepet sih. Ya enggak maksud aku. Karena udah, kamu kan cantik, aku kan ganteng. Terus, Kita tuh udah sepaket komplit. Ya siapa tahu kita tuh jodoh gitu loh. ya kamu jangan deket-deket terus gini. Aku takut ada yang marah nanti. Enggak, di sini tuh di rumah tuh sendiri, nggak bakal ada yang marah, Ca. Ya percaya deh sama. Di rumah tuh nggak bakal ada yang marah. Ya, tapi nggak enak kalau nanti tiba-tiba ada yang datang, kan? Ya nggak mungkin sih, saya istri aku tuh baru meninggal, nggak mungkin dong arwahnya baru datang, arwahnya datang ke rumah. Serius? Serius, nggak mungkin ada yang datang. Emang istri kamu meninggalnya kenapa? Istri aku tuh meninggalnya kena azab. Hah? Azab? Apa sih Mas? Saya dibilang udah meninggal terus saya dibilang kena asap juga Mas. Ini maksudnya apa coba? Ya, ya udah, nih lu nggak diakuin tapi mungkin bisa emang nggak diakuin, bisa juga emang dia cuman ya asal doang ngucap ngomong karena ngegombalin. Tapi kan ucapan tuh doa Mas, dia doain saya meninggal dong berarti. Iya, semua orang kan akan meninggal juga nantinya. Iya tapi kan gak sekarang Mas, dia kan ngomongnya sekarang. Udah dia doain saya mati. Kita nggak tahu. Tapi kan saya belum mati Mbak. Ya, udah. Kamu tau nggak beda cincin sama kamu? Kalau cincin melekatnya kan di jari. Kalau kamu itu melekatnya di hati aku. Aku nggak gombal, serius. Kamu tuh melekat di hati aku. Kamu mau dengerin detak jantung aku nggak? Kamu lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Ikut gimana sih? Coba lebih dekat. Kamu udah denger belum? Coba lebih dekat lagi, dengerin. Ada suaranya nggak? Udah, Julio, apa sih? Itu dia ada manggil nama kamu. Katanya Ocha. Kamu bohong banget. Emang kamu nggak dengar? Kamu pegang-pegang tangan aku loh. Apa kamu udah sayang sama aku? Kamu ngaku aja kalau kamu udah sayang sama aku. Apa sih, Julio? Kalau misalnya kamu udah sayang, kamu bilang mama papa kamu, kita siap buat nikah kok. Mas, saya katanya mau nikah sama gombal banget sih. Ini gombal, kamu jangan anggap serius. Laki-laki emang gitu, namanya playboy. Iya, Mas tuh ya kayak gitu. Kalau gue mah nggak gitu. Mas, tapi kan dia udah punya istri, Mas saya istri. Iya benar. Iya. Oh ya, aku mau nanya satu lagi. Kamu tuh tau gak sih menara Pisa itu bisa miring kenapa? Ya, emang udah dari sananya. Bu. Salah. Menara Pisa itu ketarik sama senyuman kamu tau? Senyuman kamu. Kurang ajar
biar Mas yang berdua keluar. Ya dia keluar sekarang lagi, gue belum mau keluar. Tiba-tiba ibunya Julio alias mertuanya Caca ini datang bersama mantan istrinya Julio. Mantan istri pertamanya. Dia mengendap-endap lewat pintu samping. Itu kayak dia kayak bawa barang gede, cuman kok diseret ya? Diseret kayak berat gitu loh. Bu! Nah lo, ketahuan kan lo sekarang. Ibu ngapain kesini? Oh, diem-diem, mendap-mendap. Kalian jangan sembarangan ya, ini rumah anak saya. Ini rumah saya, Bu. Gila aja. Ibu mertua lu sendiri. Tapi ini rumah saya sama suami saya. Ibu ngapain bawa barang-barang mencurigakan? Lu juga gak berhak kesini. Lu tuh kan cuma mantan. Istrinya. Kalian jangan ikut campur ya. Ini barang sama orang. Oke, sekarang saya boleh lihat ngapa barang ini? Buka. Julia, kamu denger nggak sih kayak ada suara ribut-ribut gitu di luar? Ribut? Dan ada emang ribut sih. Cuman di hati aku manggilin nama kamu terus. Julia, serius. Aku tuh dengar kayak ada ribut-ribut. Kayak kita lihat deh yuk. Boleh. Saya buka ya. Kalian ikut campur ya. Mama, Ikut campur apa? kenapa Ma? Malam-malam ribut-ribut gini, Ma? Mama ini ke rumah kamu, nak. Ini Mama bawa apa? Tunggu. Lah, kok ada kamu, Cak? Tadi kan istri lo. Ya, dia bilang, kamu bilang kamu ke Bandung loh. Terus kenapa kelakuan sih? Oh, kalau misalkan aku ke Bandung, kamu bisa enak-enakan masukin cewek ya ke rumah. Bu, ibu selama ini nuduh saya pelakor. Tapi ibu lihat, pelakor anak ibu tuh lebih bejat, tau nggak? Sekarang, jelasin ini siapa? Jelasin ke aku ini siapa? Iya, aku teman bisnis. Mau investasi ke aku. Segala bohong lagi. Bullshit, tau nggak? Tanya aja, kamu bisa tanya ke dia. Oh, tanya ya. Oke, tanya. Emang gitu? Emang gitu? Teman bisnisnya? Bukan? Kita ngomongin bisnis. Oke, sekarang lo lihat nih, di kupingnya ada apa nih? Parah, Cak. Kenapa kamu sampai segitunya sama aku, Cak? Kamu yang lebih parah, tau nggak? Kamu bilang aku udah meninggal. Kamu bilang aku kena azab. Kamu bilang aku bentor-bentor. Kamu jahat, tau nggak? Ya, aku bercanda. Ih, bercanda dari mana kita? Bercanda macam apa tau nggak kayak gini? Bentar. Ini apa, Bu, isi dalamnya? Nah, ini apa? Soalnya dia tadi datang bidik-bidik bawa gini. Oke, Kalau bukan kita lihat, apa-apa, kita kenapa lihat. harus takut? Risa buka. Ya apaan sih, Mas? Buka dong. Mas. Tolong buka. Ya, lo manggil cowok lo lagi sini. Udahlah, manggil saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bu, buaya. Ibu bawa ini buat taruh di rumah aku, Bu. Iya. Astagfirullahaladzim. 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 Bu, buaya. Ibu bawa ini buat taruh di rumah aku, Bu. Iya. Karena ibu gak suka sama istri kamu itu. Emang aku salah apa sih, Bu, selama ini? Coba aku tanya, aku salah apa, Bu? Ibu gak suka aja sama kamu. Kenapa? Apa yang buat ibu gak suka sama aku? Aku sayang sama ibu sebagai ibu mertua aku. Ibu jelasin. Bu. Ibu kenapa? Pokoknya selama ini sampai nanti saya nggak suka sama kamu. Ya kenapa alasannya, Bu? Ya udah pilihan anak ibu. Ini istri aku loh, Bu. Iya lebih baik inilah yang selevel sama kamu. Aku udah Ngapain sih? milih Caca. Tapi dia nggak baik, Bu. Buktinya dia tega nyakitin hati orang. Gue ngelakuin ini semua cuma demi lu balik ke pelukan gue, Julio. Enggak, kamu hidupnya telah berlamor, ya. Aku udah dapat yang pasti. Tapi ibu nggak suka nak sama dia. Ya, ini udah pilihan aku, Bu. Caca ini ya cuma pengen harta kamu. Dia ini kan orang miskin. Bu, mungkin Caca dari keluarga orang miskin. Cuman hatinya Caca kaya, Bu. Nah, itu, Bu. Ibu nggak bisa nilai kayak gitu. Julio, mata kamu tuh udah buta ya buat dia ya? Mungkin mata aku udah buta, ya. Cuman mata hati aku nggak bakal buta, Bu. Kenapa kamu selama ini berubah? Stalking siapa yang aku temuin? Aku nggak berubah.
Aku taunya cuma kamu yang selingkuh. Makanya aku lakuin ini semua. Kamu taunya istri kamu selingkuh? Iya. Ada bukti apa nggak? Nah, dari mana tuh? Dari ibu saya. Kasih tahu ke saya. Benar ibu bilang. Ibu ini ngarang-ngarang aja apa punya bukti? Ina, Tapi kan ini semua ide ibu dari awal, dari buaya, dari semuanya. Saya cuma ngikutin ibu aja. jadi ibu menjelek-jelekan mantu ibu di anak ibu biar anak ibu benci sama istrinya, gitu. Ya kembali lagi sama Ina, ini kan mantu kesayangan saya. Ina, lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Saya nggak mau lihat lagi muka kamu. Kamu udah jelek-jelekin istri saya. Jangan pikir saya mau balikan lagi dengan kamu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Bu, ibu dengerin aku ya bu. Aku udah gede bu. Mohon, kalau misalkan ibu masih nggak bisa nerima Caca, lebih baik ibu boleh silakan pergi juga. Dan ibu boleh pulang ke sini. Kalau misalkan ibu udah terima Caca sebagai istri aku. Kamu seperti itu sama ibu. Udah kamu. Dan setelah Julio menyadari bahwa selama ini apa yang dilakukan ibunya dengan mantan istrinya adalah fitnah atau upaya menjelekkan istrinya agar mereka berpisah, akhirnya Julio menyadari dan dia sadar bahwa cintanya itu hanya untuk istrinya, untuk Caca. Aku minta maaf ya, Cak. Aku janji, aku nggak bakal ngelakuin ini lagi. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Kamu cuma satu-satunya di hati aku, Cak. Aku nggak bermaksud kayak gitu. Maafin aku juga ya, udah curiga sama kamu. Maafin aku, Cak. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga kok, Mas. Terus, kamu mau balikan lagi sama aku? Nanti ibu juga hatinya bakal nunggu, Cak. Kamu percaya sama aku bakal pastiin, ibu bakal pulang ke sini dan terima kamu sebagai istri aku. Iya, Mas. Jadi ternyata kan nggak ada yang namanya siluman buaya, itu cuma mitos. Mitos yang ada di masyarakat. Mas, tapi bener ada, Mas. Ya elah lu hari gini lu nggak ada di mana Ya, kamu? Mas ada. Di mana? Di samping gue, Mas. Gua dong. Buaya buntung kali lu ah. Iya. Atau buaya lu.